masalahnya itu juga lu bakal berantem sama dia. Tapi juga yang cerita. Kita masuk ke materi selanjutnya mengenai data warehouse. Sini PowerPoint-nya saya ambil dari dosen saya, yaitu dari Pak Rengga Asmara. Pembahasan hubungan antara data warehouse dan decision support. Model data multidimensi, online analytical processing, arsitektur data warehouse, implementasi data warehouse. Tujuan belajar: setelah mempelajari materi dalam bab ini, mahasiswa diharapkan mampu memahami hubungan antara data warehouse dan decision support, dapat mendesain model data multidimensi, memahami online analytical processing, memahami arsitektur dan implementasi data warehouse. Pendahuluan: data warehouse adalah suatu database penunjang keputusan yang dikelola secara terpisah dari database operasional perusahaan dan merupakan penunjang pemrosesan informasi dengan menyediakan suatu platform yang kokoh untuk analisa data yang mengandung histori yang terkonsolidasi. Berikut beberapa definisi tentang data warehouse. Suatu data warehouse adalah suatu koleksi data yang bisa digunakan untuk menunjang pengambilan keputusan manajemen yang berorientasi subjek, terpadu, time variant, dan tidak mudah berubah. Suatu data warehouse sederhananya adalah suatu penyimpanan data tunggal, lengkap, dan konsisten yang diperoleh dari berbagai sumber dan dibuat tersedia bagi end user dalam satu acara yang bisa mereka pahami dan bisa mereka gunakan dalam suatu konteks bisnis. Hubungan data warehouse dan decision support. Pembuatan keputusan organisasi memerlukan view menyeluruh pada segala aspek perusahaan, sehingga organisasi membuat data warehouse gabungan yang berisi data yang berasal dari berbagai sumber. DBMS juga didesain untuk mendukung query OLAP secara efisien dan dioptimalisasi untuk mendukung aplikasi decision support. Model data multidimensi dirancang untuk memfasilitasi analisis dan bukan transaksi. Model ini umum digunakan dalam data warehouse, memilih konsep intuitif dari banyak dimensi atau perspektif pengukuran bisnis atau fakta-fakta untuk melihat penjualan dari perspektif customer, produk, dan time. Model data multidimensi adalah himpunan pengukuran numerik yang tergantung pada himpunan dimensi. Misal, untuk mengetahui penjualan atau sales, dimensinya adalah produk, PID, lokasi, log ID, dan waktu time ID. Data multidimensi dapat disimpan secara fisik dalam sebuah array yang disebut dengan MOLAP. Alternatif lainnya, data dapat disimpan sebagai relasi yang disebut ROLAP. Relasi utama yang berhubungan dengan dimensi yang diukur dinamakan tabel fakta atau fact table. Tiap dimensi dapat diberi tambahan atribut dan berasosiasi dengan suatu tabel dimensi. Tabel fakta mempunyai ukuran yang lebih besar dibandingkan dengan tabel dimensi. Model data multidimensi sebagai berikut. Online analytical processing. Query online analytical processing dipengaruhi oleh dua hal, yaitu SQL dan spreadsheet. Operasi yang umum di dalam query lab dapat melakukan agregasi pada satu atau lebih dimensi. Misal, mencari total penjualan, cari total tiap provinsi, cari 5 ranking produk teratas berdasarkan total penjualan. Jenis-jenis query OLAP adalah roll up, yaitu dengan melakukan agregasi pada level yang berbeda dari hierarki dimensi. Misal, untuk setiap kota diberikan total penjualan, maka untuk total penjualan tiap provinsi bisa didapatkan dengan menambahkan total penjualan pada semua kota dalam satu provinsi. Drill down adalah kebalikan dari roll up. Misalnya, untuk setiap provinsi dapat diberikan total penjualan, maka total penjualan tiap kota dapat di drill down. Pivoting, yaitu melakukan agregasi pada dimensi terpilih. Misal, jika dilakukan pivoting pada location dan time, didapatkan cross tabulation sebagai berikut. Cross tabulation tersebut merupakan kumpulan dari query SQL berikut. Select sum s.sales dari from sales diidentikan dengan s times diidentikan dengan t, where s time id sama dengan t.time id group by time years, dan select sum s.sales from sales
s location L where s dot time id sama dengan L time id group by L state atau location, sehingga menjadi query baru select sum s.cells from cells s time t location L where s time id sama dengan t time id and s time id sama dengan L time id group by t year, L state. Slicing dan dicing yaitu mencari kesamaan dan jangkauan seleksi pada satu atau lebih dimensi. Arsitektur data warehouse, pilihan berikut harus dibuat dalam perancangan data warehouse. Proses yang pertama yaitu proses model. Tipe apa yang akan kita modelkan, lalu grain, apa dasar data level atom yang akan disajikan, dimensi apa yang dipakai untuk masing-masing record table fakta, ukuran apa yang akan mengumpulkan masing-masing record tabel fakta. Suatu data warehouse didasarkan kepada suatu model data multidimensi yang melihat data dalam bentuk suatu kubus data. Suatu kubus data seperti sales memungkinkan data untuk dimodelkan dan dilihat dari banyak dimensi. Dimensi tabel seperti item name, brand type atau time, day, week, month, quarter, year. Tabel fakta memuat ukuran seperti dollars, underscore sold, dan kunci untuk setiap dimensi tabel terkait. Berikut arsitektur data warehouse yang ada. Klien, query dan analisa, warehouse, integrator, ekstraktor atau monitor, sumbernya apa. Implementasi data warehouse. Data warehouse diorganisasikan berdasarkan kegunaan di sekitar subjek, bukan aplikasi. Misal customer, produk, sales. Perhatian dipusatkan pada pemodelan dan analisa data untuk pembuat keputusan, bukan untuk operasi harian atau pemrosesan transaksi. View sederhana dan ringkas di sekitar subjek pembicaraan disediakan dengan cara memisahkan data yang tidak berkaitan dengan proses penunjang keputusan. Data warehouse dibangun dengan memadukan banyak sumber data yang heterogen, misal database, relasional, flat file, catatan transaksi online, teknik pembersihan, dan integrasi data juga diterapkan dalam warehouse. Dikarenakan data berasal dari sumber yang berbeda-beda, maka harus dapat dijamin konsistensi penamaan, penyandian struktur, ukuran atribut, dan sebagainya dari antara sumber-sumber data yang berbeda, misal tarif hotel, mata uang, pajak, breakfast covered, dan sebagainya. Ketika data dipindahkan ke warehouse, data ini telah harus terkonversi. Sekian penjelasan untuk materi data warehouse. Apabila ada salah kata mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.